Assalamualaikum. Saya Sekar dari Kelompok 9. Di video ini bersama kedua teman saya, Bang Nopa dan Dewi, akan menjelaskan tentang validitas, reliabilitas, dan pengujiannya melalui butir soal non-tes. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Nah, kalau ditambah instrumen non-tes adalah instrumen selain tes prestasi belajar, maka dapat kita simpulkan validitas non-tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen selain tes prestasi belajar. Macam-macam instrumen non-tes. Yang pertama ada observasi. Pengertian dari observasi sendiri adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan pengamatan. Kelebihan dari observasi itu ada 4. Salah satunya adalah observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. 2. Dalam observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. Observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mengecek data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara atau angket. Yang terakhir ada observe tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Kalaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran. Sedangkan kelemahan dari observasi adalah 1. Observasi tidak dapat mengungkap kehidupan pribadi seseorang yang sangat dirahasiakan. Apabila seseorang yang diamati sengaja merahasiakan kehidupannya, maka tidak dapat diketahui dengan observasi. Misalnya, mengamati anak yang menyanyi, dia kelihatan gembira dan lincah, tetapi belum tentu hatinya gembira dan bahagia, dan bisa jadi sebaliknya. Yang kedua, apabila si objek yang diobservasikan mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tidak mustahil tingkah lakunya dibuat-buat agar si peneliti merasa senang. Yang ketiga, ada observe banyak tergantung kepada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. Nah, yang kedua ada wawancara atau interview. Ada 2 jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi. Yang pertama, wawancara terpimpin yang juga sering kita kenal dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Yang kedua, ada wawancara tidak terpimpin yang sering kita kenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis atau wawancara bebas. Agar hasil wawancara sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka pewawancara harus melakukan yang pertama, membuat pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang akan diwawancara. Yang kedua, merekam pelaksanaan wawancara untuk menganalisis jawaban dari orang-orang yang diwawancara atau responden. Yang terakhir ada angket. Angket dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara, angket melakukan penilaian secara langsung dengan peserta didik atau pihak lainnya. Maka, dengan menggunakan angket ini, pengumpulan data sebagai bahan hasil belajar jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Akan tetapi, jawaban-jawaban yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Apalagi jika pertanyaan yang diajukan dalam angket ini kurang tajam sehingga memungkinkan responden memberikan jawaban yang diperkirakan atau hanya untuk melegakan kepuasan kepada pihak penilai. Angket juga dapat diberikan langsung kepada peserta didik, dapat pula diberikan kepada orang tua mereka. Data yang dapat dihimpun melalui angket atau kuesioner ini misalnya adalah data yang berkenaan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Contoh dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam mengikuti pelajaran adalah cara belajar, fasilitas belajar, bimbingan belajar, minat dan motivasi belajar, sikap belajar, sikap terhadap mata pelajaran tertentu, pandangan siswa terhadap proses pembelajaran, dan sikap mereka terhadap guru. Selanjutnya adalah reliabilitas atau keajegan. Nah, di sini ada 3 pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sugiono, reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Yang kedua, menurut Nur Salam,
Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Alat dan cara mengukur atau mengamati sama-sama memegang peranan penting dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, menurut Arifin, yaitu suatu tes dapat dikatakan andal atau reliable jika tes tersebut mempunyai hasil yang konsisten. Selanjutnya ada jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas konsistensi tanggapan. Reliabilitas ini selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut apakah sudah baik atau konsisten. Nah, ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden terhadap tes. Yang pertama, teknik tes retest. Ialah pengetesan 2 kali dengan menggunakan suatu tes yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua adalah teknik belah 2. Ialah pengetesan atau pengukuran yang dilakukan dengan 2 kelompok item yang setara pada saat yang sama. Yang ketiga adalah bentuk ekuivalen, ialah pengetesan atau pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan 2 tes yang setara kemudian diberikan kepada responden atau objek tes dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua ada reliabilitas konsistensi gabungan item. Koefisien reliabilitas konsistensi gabungan item dapat dihitung dengan menggunakan 3 rumus. Rumus Kudder-Richardson yang dikenal dengan nama KR20 dan KR21. Yang kedua rumus koefisien alfa atau alpha Cronbach. Yang ketiga ada rumus reliabilitas Hoyt yang menggunakan analisis varian. Kemudian ada pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Untuk yang pertama yaitu uji kredibilitas atau credibility test. Uji kredibilitas merupakan sebutan dalam uji validitas dalam penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber, atau partisipan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan atau memahami kejadian atau fenomena yang menarik dari sudut pandang informan. Langkah atau strategi untuk meningkatkan kredibilitas data antara lain, yang pertama perpanjangan pengamatan, kemudian ketekunan penelitian, triangulisasi, kemudian diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member checking. Yang kedua ada uji transferability. Uji transferability adalah uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan pada derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian pada populasi dan sampel penelitian yang diperoleh. Kriteria transferability merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain. Uji yang ketiga yaitu uji dependability. Uji dependabilitas atau dependability dianggap sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Pandangan kuantitatif tradisional tentang reliabilitas didasarkan pada asumsi replikabilitas atau replicability atau keterulangan atau repeatability. Penelitian yang reliable apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Untuk yang keempat yaitu uji confirmability. Pengujian confirmability dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian tersebut telah disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, standar konfirmabilitas ini lebih terfokus pada pemeriksaan kualitas dan kepastian hasil penelitian, apa yang benar berasal dari pengumpulan data di lapangan.